Gresik, 5 kilometer di selatan kota Sidayu. Jalan Raya Pos harus menyeberangi Bengawan Solo dan barang 22 kilometer ke selatan sampailah ke Gresik, sebuah kota tua, juga bandar tua pada selat yang memisahkan Jawa dari Madura. Kota ini juga masyhur karena adanya makam Malik Ibrahim yang ada batu nisannya terpahat kata-kata antara lain wafat pada hari Senin, hari kedua bulan Rabiul Awal tahun 822 atau tahun 1419 Masehi. Setidak-tidaknya tahun tersebut memberi patokan tentang sejarah Gresik dalam rangka pan-islamisme alamiah, yaitu perlawanan para pedagang Islam terhadap hegemoni laut Spanyol dan Portugis yang di Jawa berbentuk penyebaran agama Islam pada tingkat awal. Malik Ibrahim dipromosikan sebagai wali pertama yang menyebarkan Islam. Benar tidaknya menurut sejarah masih dapat dipertanyakan. Adalah membosankan bila diceritakan perang yang terjadi silih berganti memperebutkan kota bandar ini. Setidak-tidaknya dapat dipastikan setelah VOC mendirikan benteng batu baik di Sedayu maupun di Gresik pada pertengahan abad 18, perang merupakan kejadian yang langka. Semasa pemerintahan Erlangga 928 sampai 1049, menurut sejarawan barat Furines, jumlah penduduk yang beberapa puluh ribu orang lebih banyak yang bisa baca tulis berbanding semasa kolonial Hindia Belanda. Memang masih banyak diperlukan keterangan tentangnya. Setidak-tidaknya, sudah sejak masa itu juga, Gresik adalah sentra kerajinan, kuningan, dan perunggu. Sebagai akibat perang antara Prancis Napoleon dengan persekutuan Eropa, Gresik juga terkena getahnya. Soalnya pada waktu itu, Jawa berada dalam kekuasaan Prancis. Inggris sebagai anggota persekutuan Eropa sedang mengincar Jawa. Setahun sebelum kedatangan Gubernur Jenderal Marsekal Daendels, Inggris telah menghancurkan pelabuhan Gresik dan sebagian armada Belanda di bawah Harsting di perairan pelabuhan. Semasa Daendels, kota yang masyhur akan kerajinan, kuningan, dan perunggu ini disulap menjadi sentra pembikinan bedil, seiring dengan Semarang yang disulap olehnya menjadi produsen peluru. Sejak dahulu Gresik menduduki tempat tinggi dalam kesejahteraan rakyatnya, bukan saja karena pelabuhannya yang menjadi pusat lalu lintas perdagangan antar pulau dan internasional. Kerajinan rakyatnya yang mencapai tingkat tinggi, juga karena jadi daerah perikanan terbaik di seluruh Jawa Timur, antaranya jadi sentra produksi bandeng. Semasa kemerdekaan nasional, di sini pula untuk pertama kali didirikan pabrik semen, yang kemudian disusul oleh industri-industri besar lain. Akibatnya Kabupaten Gresik menjadi sempit karena sejumlah sentra industri besar yang berada di kecamatan-kecamatan dimasukkan ke dalam wilayah kota Praja Surabaya. Di antara industri-industri besar tersebut adalah pabrik aspal dengan kapasitas 180.000 ton per tahun, industri petrokimia yang memproduksi berbagai jenis pupuk
amoniak cair, asam sulfat, oksigen, dan es kering, industri farmasi, pabrik kapal, dari ferrosemen, dan Eternit, pabrik payung dengan produksi 156.000 lusin per tahun, pabrik roda kereta api dengan produksi 8.000 per tahun, dan merupakan yang pertama di Indonesia dan Asia. Pabrik diotil Betalite atau DOP, bahan pembuat plastik, juga merupakan pabrik pertama di Indonesia dengan produksi puluhan ton per tahun. Di sini juga terdapat cukup banyak peninggalan lama. Pada 1985 ditemukan jangkar tua bermata empat, seperti yang ditemukan di Tuban, dengan panjang tangkai 3,5 meter. Desa Pacean, tempat markas tentara Kubilai Han, yang dalam ucapan Cina jadi Patsihan, telah lenyap terdesak perkembangan kota. Selanjutnya kelenteng Cina tua yang masih menyimpan genta kuno. Dan tentu saja makam-makam lama. Makam Maulana Malik Ibrahim yang dianggap wali pertama semasa tahap pertama penyebaran Islam di Jawa, makam Sunan Giri, dan benteng VOC di Mengare. Ke Gresik aku memang pernah, yaitu pada 1941 dalam rangka melancong bersepeda dari Surabaya. Sayang sekali waktu itu perhatian cuma tertuju pada kenikmatan bersepeda yang baru kubeli daripada memperhatikan keliling. Lebih 40 tahun kemudian kembali kukunjungi kota ini. Pemandangan sudah berubah sama sekali, juga pemukiman, juga kehidupan, juga alam sekelilingnya. Pabrik semen telah membuat bukit-bukit kapur porak-poranda. Alam terkesan menjadi muram. Luka-luka menganga pada bukit-bukit tersebut terasa seperti gangren menahun yang tak mungkin lagi tersembuhkan. Itu kesan selintas karena aku hanya sempat melihat dari jendela mobil. Surabaya, 7 km dari Gresik ke selatan, melalui pantai rendah selat yang memisahkan Jawa dari Madura, yang secara turun-temurun menjadi daerah tambak bandeng dan kini terdesak oleh pembangunan. Sampailah jalan raya pos di Tambak Langon, menikung lurus barang 10 km ke timur, dan sampailah Surabaya, sebuah bandar yang mulai dikenal sebagai Ujung Galuh, sampai awal abad 11, yang kemudian berubah nama menjadi Surabaya setelah jatuhnya kerajaan Majapahit di abad 15. Pada awal Majapahit, tepatnya pada akhir abad 13, di sini ditawan Jayakatwang, bekas Raja Kediri. Dalam tahanannya ia menulis karya sastra Wukir Polaman. Sayang sekali karya tersebut tidak pernah sampai ke generasi-generasi kemudian. Dalam perkembangannya kemudian, Surabaya meninggalkan Gresik di bidang kemajuan. Pantainya yang memiliki muara yang menampung sungai-sungai besar pedalaman menjadi prasarana ekonomi dari pedalaman ke pelabuhan. Sebaliknya, perdagangan antar pulau dan internasional dengan mudah dapat menjangkau pedalaman melalui pelabuhan ini. Dalam suatu kurun, Surabaya juga menjadi pusat perdagangan rempah-rempah internasional. Sebagai negara merdeka, dengan perdagangan berkembang,
Surabaya menjadi kota bandar dibentengi tembok batu seperti kota-kota penting di daratan Asia lainnya. Bentengan tembok kota tidak dimaksudkan untuk pertahanan terhadap serangan dari laut, tapi justru dari pedalaman. Bahwa Surabaya juga mengimpor kemajuan dari dunia luar dapat diketahui dari studi seorang musikolog Indonesia, Subroto Kaatmojo, seorang ekstapol yang telah meninggal beberapa waktu setelah pembebasannya. Musikolog lulusan Jerman ini menemukan bahwa pelok, tangga nada diagnotik dalam musik Jawa adalah diimpor lewat negara kota bandar Surabaya, sedang asalnya adalah gereja Phrygia di Asia Minor. Pelok yang masih mendekati keasliannya kini masih dapat bertahan di Madura. Penyebarannya ke seluruh Jawa telah mengalami modifikasi berat ataupun ringan, yang belakangan ini terjadi di Priangan. Kemajuan kehidupan Surabaya terhenti dan kemudian surut dengan munculnya Portugis dan Spanyol yang telah merajai lautan dan menghalau para pedagang Asia atau Islam. Kemunduran itu kemudian diakhiri oleh pukulan kematian dari pedalaman. Seorang raja pedalaman yang terbelakang, yang hanya tahu berkuasa, kelak terkenal dengan gelarnya Sultan Agung, menyerang negara bandar Surabaya yang sedang memudar itu dengan tentara darat sebesar 90.000 orang. Penduduk Surabaya sendiri waktu itu sedikit lebih banyak dari jumlah tentara yang menyerbu. Pada 1625, itu Surabaya ditaklukkan oleh Mataram. Hanya saja tidak melalui perang. Mataram tak bisa menerobosi perbentengan kota. Sungai yang menjadi alur pelayaran dari pedalaman ke kota diracuni dengan berbagai bangkai. Surabaya dilanda wabah. Penduduknya yang puluhan ribu tinggal hanya sekitar 1.000. Ini adalah ironi dalam sejarah Nusantara. Di ujung utara dunia Belanda mendirikan VOC pada 1602 yang membuat Belanda mampu membangun imperium dunia. Di Nusantara pada 1625 negara kota termaju di Nusantara dihancurkan oleh raja pedalaman yang terbelakang. Namun masih ada sepercik manfaat. Surabaya akhirnya takluk melalui diplomasi. Putra terpenting Adipati Surabaya yang bernama Pangeran Pekik disandra ke Mataram. Dialah yang membudayakan Mataram. Dialah yang membawa sastra Jawa Timur dan tangga nada pelok ke pedalaman Jawa Tengah. Pada segi lain, Surabaya tidak lagi jadi pusat perdagangan Nusantara, juga tidak lagi jadi pusat pelayaran Nusantara dan internasional. Dalam kekuasaan Mataram yang nisbia terbelakang, kemerosotannya semakin melaju dan akhirnya menjadi kota bandar setengah hidup, setengah mati. Sedang nasib Pangeran Pekik di Mataram tidak jauh berbeda dari negara kota bandar mereka, negeri kelahiran yang ia cintai. Ia dan seluruh keluarganya dihabisi di Mataram karena alasan-alasan sepele. Dan dengan demikian tamat riwayat sang pengadap Jawa Tengah. Dalam cengkraman kekuasaan VOC, Surabaya lambat laun hidup kembali, dan barang tentu bukan sebagai negara bandar yang merdeka. Masih banyak perang yang melanda Surabaya
silih berganti, baik antara kekuatan sesama pribumi maupun asing. Dengan habisnya musim perang, lambat laun Surabaya bangun kembali menjadi bandar, pusat perdagangan, pelayaran, dan industri. Nama kelurahan-kelurahan semasa kemerdekaan nasional telah menerjemahkan sentra-sentra kerajinan dari masa-masa jauh lewat seperti Pelampitan, sentra pembikinan lampit atau tikarotan, Genteng, sentra pembikinan genteng, Pandean, dan sebagainya. Pemerintah kolonial telah memilih Surabaya menjadi pangkalan angkatan lautnya, yang membuat pelabuhannya mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tak pernah terimpikan sebelumnya. Kebetulan aku pernah tinggal 1,5 tahun di kota ini. Dari kota kelahiranku, Blora, aku naik kereta api ke Cepu, kemudian pindah kereta api cepat sampai ke Pasar Turi, Surabaya. Seseorang seumur juga dari Blora menjemputku dengan sepeda. Barang bawaanku kutaruh di bagasi sepedanya, dan kami berjalan kaki menuju ke pondokan di Gang Tembok. Memang tidak jauh, sekitar 1,5 kilometer. Tapi itulah justru perjalanan paling sengsara dalam hidupku. Tahun 1940 waktu itu, aku berumur 15. Dan itulah untuk pertama kali aku mengenakan sepatu kulit bikinan Bata. Keruan saja kakiku pada lecet. Tentu saja karena malu. Tahu diri sebagai anak desa masuk ke kota. Aku tidak memprotes, berdiam diri sambil berjalan sampai ke tempat pemondokan. Yang kupondoki adalah seorang anak angkat eks digulis. Dari kerja badannya ditigul, ayah angkatnya pulang pada 30-an dengan membawa modal yang dipergunakan untuk berdagang. Yang kupondoki tersebut adalah seniorku dalam kepanduan KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Ia mempunyai semangat dagang dan kerja. Tetapnya adalah pegawai Borsumich. Walau tidak banyak, dialah yang memberi aku pendidikan mandiri dan berwira swasta. Aku bersekolah pada Radio Fax School 3 kelas A setengah tahun. Pelajaran-pelajaran yang aku ikuti memang menarik, tapi dalam pelajaran praktek kuderita kegagalan total. Soalnya siswa harus punya perlengkapan sendiri, sedang kerusakan-kerusakan pada radio karena kesalahan siswa jadi tanggung jawab siswa sendiri. Untuk perlengkapan dan biaya praktek, serta penggantian atas kerusakan, aku tak punya kemampuan. Untuk menambahi beban orang tua, aku tak sampai hati. Jadi dalam praktek aku hanya pura-pura sibuk di samping siswa unggulan. Biarpun demikian, aku lulus juga akhirnya, tanpa angka merah. Ada beberapa pengalaman mengesankan di Surabaya. Pertama-tama, disinilah untuk pertama kali aku melihat dan mengenal kata tawuran untuk pertama kali. Ternyata tawuran adalah perkelahian massal antara para siswa sekolah menengah tertentu lawan sekolah menengah lain. Perkelahian massal tersebut hanya dengan tangan. Biasanya perkelahian tersebut menyisakan unggulan dari kedua belah pihak yang berlawanan. Mereka berdua yang kemudian jadi petaruh, siapa kalah, siapa menang. Yang lain-lain mengurung dan menyaksikan.
Unggulan yang memang dikalahkan mengakui kekalahannya dengan jalan mengulurkan tangan untuk menerima jabatan damai. Bila yang diharapkan diterima, permusuhan pun selesai pada waktu itu juga. Kelompok dua belah pihak serta-merta berjabat tangan. Setidak-tidaknya itulah yang kusaksikan 2-3 kali. Jauh berbeda dari tawuran serupa yang terjadi di Jakarta semasa Orde Baru. Dari berita-berita surat kabar dapat diketahui, tidak jarang beberapa di antaranya membawa senjata tajam ataupun tumpul, dengan semangat kriminal bernafsu membunuh, atau paling tidak menganiaya. Malah pernah kulihat sendiri seorang siswa sekolah menengah di sekitar sebuah shelter bus diburu oleh serombongan siswa sekolah menengah lain, dan tak seorang pun tergerak untuk melindungi. Pengalaman kedua adalah waktu kembali ke Surabaya dari liburan. Itu terjadi pada akhir 1941. Di dalam kereta api, aku duduk berhadapan dengan seorang pemuda Indo. Percakapan terjadi, dan itulah untuk pertama kali aku bicara dalam Belanda dengan orang asing. Ia pergi dari Blora ke Surabaya karena panggilan milisi pada Angkatan Udara Hindia Belanda. Ia berjanji akan mengunjungi aku di pemondokan, tapi ia tak pernah datang, juga tak pernah bertemu lagi dengannya. Bicara kedua dalam bahasa Belanda adalah waktu aku membutuhkan prospektus radio ke sebuah kantor importir radio. Soalnya secara tuntas ingin membandingkan konstruksi radio bikinan Eropa dengan bikinan Jepang yang kunilai jauh lebih maju. Yang belakangan ini menggunakan konstruksi kesatuan fase-fase yang tinggal menyambung, sedang konstruksi Eropa adalah integral, dan prospektus tersebut tak pernah aku terima. Pengalaman sensasional di Surabaya adalah waktu sedang praktek di sekolahan. Pagi hari bulan Desember 1941. Waktu itu, sebuah radio salon yang sedang diperbaiki seorang siswa unggulan tiba-tiba bisa berbunyi sangat keras. Pengumuman dalam Belanda, Angkatan Udara Jepang menyerang tiba-tiba Pearl Harbor. Semua kegiatan praktek terhenti, dan beberapa waktu setelah itu terdengar suara Gubernur Jenderal Djarda Hindia Belanda menyatakan perang pada Jepang. Sekolahan bubar dengan sendirinya. Sampai di rumah kudapati ibu pemondokan menangis, ketakutan pada bayangannya sendiri tentang perang mendatang. Pengumuman perang tersebut terjadi bersamaan dengan selesainya pelajaran kami. Namun kami masih tetap datang ke sekolah menunggu keluarnya diploma. Suatu hari, dalam penungguan ini datang seorang wanita Belanda gemuk. Kami semua didaftar, dikenakan wajib militer, dan aku sendiri dimasukkan ke dalam kolom sebagai calon telegrafis pada Angkatan Udara. Tak pernah terbayangkan, seorang yang sejak kecil dididik membenci penjajahan, bahkan jijik terhadap aparatnya, terutama polisi dan serdadu KNIL. Diploma sudah tak kuharapkan lagi. Kutinggalkan alamat pada sekolahan dan langsung kembali ke Blora. Disinilah ku dengar Surabaya dibom Jepang. Seorang anak angkat orang tua kami yang bekerja pada bengkel Angkatan Laut Hindia Belanda dan tinggal di sekitar kampung Kampemen terkena Fall River rumahnya.
Sejak itu tak pernah lagi terdengar kabar beritanya. Surabaya kulihat lagi pada 1945 semasa pendudukan militer Jepang. Waktu itu aku sedang dalam pelarian menuju ke Kediri. Di sebuah desa di kaki Gunung Kelut ini, ku dengar tersiarnya proklamasi kemerdekaan. Biarpun telah terlambat beberapa hari, langsung aku kembali ke Jakarta, menyinggahi Surabaya lagi. Bendera merah putih berkibar di mana-mana. Tetapi aku tak turun dari kereta, langsung ke Jawa Tengah dan seterusnya ke Jakarta. Di tempat terakhir ini, dalam suasana pertempuran menghadapi Inggris dan Nika dan Jepang, terdengar penduduk Surabaya bertempur secara massal melawan Inggris, pemenang Perang Dunia II. Dan pemuda-pemudi ini tanpa dipersiapi pengalaman perang sama sekali. Hanya beberapa orang di antaranya memang berpengalaman dalam Perang Pasifik sebagai heiho dalam Angkatan Perang Militeris Jepang. Nyaris 50 tahun misteri 10 November 1945 yang dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai Hari Pahlawan hampir tidak terkirai. Penyakit puas diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang hebat di muka bumi sudah terlalu banyak mencampakkan fakta-fakta historis, juga tentang misteri 10 November 1945 di Surabaya. Bagaimana bisa secara massal pemuda Surabaya serentak menghadang Inggris, si pemenang Perang Dunia II. Beberapa bulan sebelum peringatan ulang tahun 50 RI, mulai tersingkap sedikit misteri ini. Itu pun baru beberapa sasus. Seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang berpolitik kiri, Iwabata, telah menyerahkan 60.000 potong senjata dan amunisi kepada para pemuda. Jadi sejalan dengan Maeda yang membantu kemungkinan terjadinya proklamasi 1945. Ditambahkan pada sasus itu pula bahwa Maeda adalah seorang fellow traveler kiri. Memang baru sasus, namun tidak mengurangi kemungkinan akan kebenaran. Seperempat, setengah, ataupun sepenuh fakta sejarah. Dalam alam kemerdekaan nasional, semua benteng peninggalan VOC telah runtuh, sudah sejak invasi Jepang. Dan kalau dahulu Surabaya dikenal sebagai kota bandar dan perniagaan, sekarang tumbuh menjadi sentra industri besar, juga menjadi kota budaya dengan sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dalam kemerdekaan nasional, 6.000 pabrik besar telah berdiri, namun tetap tak dapat menggusur pertambakan rakyat yang menduduki pantai timur wilayah. Sekalipun setiap saat tambak-tambak ini terkena racun limbah pabrik. Wonokromo. Beberapa kilometer saja di selatan kota Surabaya, Jalan Raya Pos sampai ke Wonokromo sekarang telah jadi daerah industri. Nampaknya seperti dongengan, mengingat bahwa tempat ini pada 1857 berpenduduk hanya 481 jiwa. Di sini Jalan Raya Pos menyeberangi jembatan panjang yang membentengi Kali Brantas. Juga di sini dibangun galangan air yang menuangkan air Kalimas ke Kali Meduan guna menghindarkan kota Surabaya dari banjir.